Aku pas harinya keluarnya hasilnya deg-degan banget itu mau buka tuh, aku nggak kuat banget bukanya. Aku pas buka, lewat, aduh, aku kaget banget. Udah deg-degan, udah, aduh gimana nih hasil ujiannya ya? Apa harus ujian lagi? Apa gimana? Minggu, terus tiba-tiba langsung dikasih, ini dia ujiannya, nilai ujiannya, wow ternyata ada modul, wow. Iya, aku waktu pertama masuknya tahun lalu, berarti masih 18 tahun. Iya benar. Wih, Kak Greg udah membuktikan loh, ini langsung, oh my god, ya ampun, keren banget. Halo kawan YIJ, kali ini kita lagi ada di segmen Gojek Ngobrol with Min Jecek. Nah, ini segmen terbaru nih, segmen terbaru dari akunnya YIJ. Jadi untuk segmen ngojek ini nanti kita ke depannya bakalan ngobrol-ngobrol entah sama peserta, sama karyawan, sama CEO, atau sama siapapun lah pokoknya yang masih selingkungan sama YIJ. Kita langsung aja kali kita sambut, ini dia Kak Greg! Yeay! Barusan Kak Greg aktivitas hari ini ngapain? Aku hari ini kurang lebih, aku kan habis lulus ujian kedua. Sekarang ini sih lagi fokus daftarin apostil. Fokus dokumen apostil. Oh berarti udah karena kemarin habis lulus Alemudul langsung pemberkasan ya? Betul. Urus iya. dokumen biar cepet-cepet nih. Bener gak sih? Iya sih. Bener. Siapa sih yang mau cepat? Betul. Buat apa lama-lama di Indonesia? Orang iya. Siapa yang nggak mau? Soalnya Kak Winda banyak juga yang kayak misalkan abis lulus terus kayak abis lulus apa tuh sertifikat ujian bahasa Jerman lah, abis itu ada aktivitas lain akhirnya udah ya jadi ngulur-ngulur waktunya lama gitu kan. Jadi ya bener nih kayak Kak Greg kayak gini abis lulus langsung pemberkasan, langsung melengkapi dokumen biar cepet-cepet ke Jerman gitu. Kak Greg keren banget deh Kak. Aku ucapin selamat Kak Greg. Iya, Kak. Keren banget. Aku juga gak bisa nyangka bisa sampai di titik gini. Kayak masih kerasa awal-awal banget aku sampai di sini belum tahu apa-apa, tapi sekarang ya gitu. Aku bisa mandiri, aku bisa ikut ujian lulus Alemodul. Ya tentunya lagi tuh berkat-berkat dari anggota YIJ, dari guru-gurunya dan semuanya juga. Kak Greg ini periode berapa sih? Aku periode Oktober 2024. Oktober 2024 ya. Terus berarti baru kemarin September ujian langsung Alemodul. Betul. Itu gimana sih Kak? Belajarnya gimana tuh? Sebenarnya aku persiapannya sih normal-normal aja sih. Tapi masih kita kan diajari sebelum ujian kita harus fokus tuh apa yang kita perlu pelajari, apa yang kita kurang, kita perlu pedalami lagi. Kalau memang kita masih belum jago di bidang tersebut, ya berarti kita harus belajar lagi tuh. Kita harus dalami lagi ya, sampai seenggaknya bisa. Tapi nih Kak Greg kan ada capital test. Ya kan? Setiap apa tuh? Setiap bulan? Setiap minggunya atau bulan? Setiap tingkat. Oh, setiap Capital level test, berarti. iya. Tapi kalau Kak Greg itu termasuk yang capital testnya itu selalu tinggi nggak sih nilainya? Enggak, malah aku dulu pas awal-awal capital test malah nilaiku ya oke-oke aja sih sebenarnya. Cuman agak hancur juga pas awal-awalnya. Soalnya aku waktu pertama masuk juga nggak begitu kenal juga tuh sama bahasa Jerman, langsung belajar aja dulu. Begini tahu-tahuannya aja paginya udah langsung ujian. Mana pusing nggak tuh? Nggak ada tuh ujiannya. Betul. Kak Greg berarti masuk YIJ itu dengan kondisi yang bahasa Jermannya benar-benar dari nol banget. Betul, iya. Tips belajarnya? Kalau menurutku ya, kalau keseluruhan tipsnya yang penting konsisten aja dulu. Konsisten. Belajarnya ya. Belajarnya
mungkin tiap hari boleh, mungkin sisihin waktu, kalau nggak ada waktu boleh 10 menit, 15 menit doang, atau bahkan, tapi siapa tahu kalau memang nggak ada waktu ya boleh, maksudnya boleh sekalian kita lihat sosial media gitu, kita nge-scroll yang bahasa Jerman boleh dipelajari di situ juga. Kalau itu sih aku yang gunakan. Walaupun nggak ada waktu atau nggak ada lagi sibuk banget nih, boleh lah buka sosial media, sosmed gitu, lihat media Jerman aja gitu. Jadi tetap diimbangi juga ya, kayak tetap ya cari hiburan juga lah, dikit-dikit mah ada ya, kayak biar nggak stres-stres banget. Iya. Kalau belajarnya Kak Greg nih, boleh dong diceritain kayak dari awal bangun jam berapa, terus masuk kelas jam segini, terus istirahat dalam satu hari gitu biasanya Kak Greg ngapain aja? Sampai malam tuh, sampai tidur. Kalau awalnya kalau aku kan waktu angkatan pertamaku kan kelasnya mulainya dari jam 8 sampai jam 3 ya. Sampai jam 3. Nah itu misalnya aku udah bangunnya jam 7 apa lebih. Ya udah siap-siap dulu, mandi apa segala macam. Setelah itu ya kita ikuti pelajaran. Waktu itu aku sama kelasnya Herr Imam, jadi dikasih kosakata, gramatik, ya kita catat lagi, terus kita latihan. Kalau jam 12-nya kita istirahat. Dan waktu itu aku sempat, waktu pertama kali kan aku belum jelas banget nih kondisi, belum tahu tempat-tempat lokasi di Jakarta ya kan. Jadi aku masih makan siang dulu di YIJ, kantin YIJ. Ada loh kantin YIJ di sini. Bener. Terus? Nah, setelah itu ya lanjut lagi sampai jam 3. Lanjut kelas lagi. Nah, kalau setelah pulangnya sih aku biasanya istirahat dulu lah ya. Istirahat lagi. Istirahat dulu. Pulangnya jam 4. Jam 4. Pulangnya jam 4 sore. Istirahat. Kalau yang Islam ya sholat dulu. Setelah itu boleh belajar lagi. Belajar lagi mulai jam 7 tuh kali ya? Iya benar. Jam 7 sampai jam? Jam 8, jam 9 biasanya. Benar. Jam 8, jam 9 sempetin waktu untuk belajar lagi. Terus dari jam 9 tidur atau scroll dulu. Atau video call mungkin. Iya. Betul, iya. Iya, udah video call dulu. Keren loh, gue bisa nebak loh. Kontak orang tuaku di Papua sana gimana. Minta doa ya. Minta doa. Terus udah aku jam 10-an udah istirahat. Tidur. Iya. Waktu itu aku nggak sibuk banget sih waktu awal banget. Soalnya kan kita waktu itu memang belajarnya ngumit banget ya. Kita belum tahu apa-apa. Kita masih mulai dari nol banget. Kita apalagi ada tugasnya, ada latihan-latihannya yang kita selesaikan. Dan itu memang banyak banget sih di kepala. Tapi ya memang kita harus hadapi gitu. Ya oke, masih balance banget lah ya kegiatan ya, aktivitas ya ternyata. Kalau Kak Winda jam 7 sampai tadi kan Kak Greg nih jam 7 sampai jam 9 belajar. Kalau Kak Winda aku scrolling. Emang aktivitas sejuta umat. Iya. Kak Greg mulai bahasa Jerman itu umur berapa? Masuk ke sini nih, masuk ke YIJ waktu itu di usia berapa? Aku waktu pertama masuknya tahun lalu, berarti masih 18 tahun. Wow. Iya benar. Wow, 18 tahun Kak Winda. 18 tahun, berarti kakak sekarang usia 19 tahun. 18 masih. belum 1 tahun ya. Belum genap 1 tahun. Malamnya nih, malam H-1-nya persiapannya apa? Sebelum ujian? Apa istirahat, full istirahat aja atau kayak buka-buka sedikit catatan? Aku sih persiapannya kayaknya udah gak tau lagi sih kayak gimana. Ada di latihan-latihan yang dikasih sama guru aku. Aku memang pelajari, aku analisis satu-satu. Aku waktu itu hari hanya sebelum ujian, aku nyempetin tidur tuh, tapi gak bisa. Aku udah bagaimana? Iya, aku udah pikirin banget. Wah ini gimana ya di tempat di sana nanti ujiannya gimana ini ya?
aku apakah bisa lewat apa enggak ya. Kepikiran tuh jadi kayaknya nggak bisa tidur kayak dari situ. Iya wajar gak sih kalau bisa deg-degan tuh biasanya emang malamnya nggak bisa tidur ya. Bener, aku udah deg-degan banget tuh malam kemarin sebelum ujian. Jadi tuh berarti aku nggak tidur sih. Nggak tidur ya? Nggak tidur. Tapi kayak gitu malah ganggu, takutnya ya kak, maksudnya besoknya malah kurang Bener. tidur, takutnya pusing gitu Bener kan. kak. Aku sadar dari kemarin sih yang pas aku nggak tidur ikut ujiannya aku ngantuk banget. Iya. Iya. Jadi usahakan kalau bagi teman-teman sebelum ujiannya harus tidur lah atau istirahat lah minimal. Jangan sampai nggak tidur sama sekali walaupun memang ujiannya bikin pusing banget sampai kita deg-degan, jangan sampai nggak tidur. Malah yang kita nggak tidur itu kita ujiannya nanti malah nggak fokus. Benar. Berarti kayak H-1 mungkin dipakai buat istirahat gitu kali ya. H-1-nya gitu udah buat refresh aja gitu lah otak. Jadi buat persiapan besoknya. Oke, terus waktu itu berangkat ke Gute pagi. Aku kebetulan kemarin dapat ujian Gutenya jam 10. Jam pagi. 10. Jadi bolehlah agak telat aku naik keretanya. Iya. Ya. Terus pas di Gute nih, set masuk ke ruangan. Gimana perasaannya? Iya. Wah, Lo udah segan. iya. Aku sih ya memang sih kita ujian pasti rasanya udah deg-degan banget. Iya. Ini gimana nih? Apalagi kalau ketemu apa ya, pengujinya tuh kita udah deg-degan banget. Jadi kita belum menemu aja udah deg-degan banget gimana. Iya bener. Pengujinya waktu itu gimana? Galak nggak? Aku kebetulan kemarin pengujinya langsung orang Deutsche, orang dari Jermannya langsung yang menilai aku. Nah. Keren. Tapi sayang banget kemarin untuk guest partnerku atau partner speakingku nggak hadir. Jadi aku kebetulan pas speakingnya berbicaranya aku sendiri. Aku sama proofreadingnya langsung. Nah, jadi tuh aku tambah deg-degan lagi tuh gimana gak deg-degan sama guest partnerku aja, deg-degan ini sama pengujinya langsung. Nah, maka itu aku sempat bilang ke guest partner ke proofreadingku, wah kak, Frau aku gimana nih aku sendiri. Aku kan bilang ke dalam bahasa Jerman, Frau aku allein Kämpfer, artinya pejuang sendiri nih. Bilang nggak apa-apa kak, santai aja, dibawa santai aja. Malah kalau kita ujian sama proofreading itu lebih enak loh. Iya, gitu. Tapi gimana? Lebih enak? Apa malah enggak? Ternyata enggak. Kalau menurut aku pribadi ya, menurutku memang malah lebih enak sama proofreadingnya langsung. Soalnya kalau kita sama proofreadingnya langsung lebih dikasih itu waktu sama tempatnya kita mau berbicara dikasih. Jadi kita mau bahas apa aja bisa. Dan memang kemarin untuk situasiku proofreadingku kayak oke-oke aja tuh kita bahasnya nggak ada kayak obrolan susah-susah gitu, nggak ada. Bener sih, kalau misalkan sama lawan speaking apa tuh namanya tadi kak? Yang teman partnernya itu sama itu susah lagi bahasa Jerman. Kayak kalau sama partnernya itu partnernya aja kayak mau ngomong apapun tuh kayak nggak bebas juga nggak sih kak? Iya kan, kalau sama tadi orang Jerman kan paham lah sama apa yang mau kita omongin tuh lebih paham, jadi ngobrolnya jadi enak gitu juga ya kak ya. Iya, Itulah ternyata keuntungannya ya kak ya, ternyata walaupun temen gak datang tapi ternyata lebih menguntungkan lah gitu. Waktu itu yang paling gede apa, modul apa? Yang paling gede nilainya Iya. malah fashion. Padahal aku waktu pertama aku sempat pesimis banget. Soalnya aku pertama fashion itu aku kalau mau dibilang fashionku oke-oke aja sebenarnya. Cuman apa ya, biasa-biasa aja, gak ada yang spesial. Cuman memang aku untuk pengisian punkte-punktenya itu aku isi semua, aku bahas semua. Dan aku juga ada sampaikan pendapatku. Jadi menurutku itu yang membantu banget. Tuh tipsnya juga tuh. Iya. Pokoknya kalau dalam speaking atau expression itu nggak boleh kita ada satu punkte yang kita lewati. Terus juga jangan lupa lagi sama opini kalian mau utarakan kayak bagaimana, itu bisa menjadi nilai yang besar.
nilai plus banget. Bener. Oh, itu dia tipsnya ya. Bener-bener ada opini yang bisa kita ini juga sampaikan. Oke, terus berarti waktu itu pas ujian tuh berapa lama tuh? Berapa jam tuh? Aku kemarin pas ikutnya jam 10 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Bener. Oh, itu nilainya langsung keluar? Enggak ya? Enggak. Kalau buta rata-rata hasilnya keluarnya 2 minggu setelah ujian. Oh, 2 minggu. Terus tiba-tiba langsung dikasih, ini dia ujiannya, nilai ujiannya. Wow, ternyata ada modul. Wow. Iya. Pas nunggu hasilnya gimana? Iya, deg-degan enggak? Coba yuk, terus kayak berdoa full doa aja lah ya, Full kayak doa. doain deh ya. Itu udah Iya. pasti sih. Udah deg-degan, udah aduh gimana nih hasil ujiannya ya, apa harus ujian lagi apa gimana. Aku pas harinya keluarnya hasilnya deg-degan banget itu mau buka, aduh aku nggak kuat banget bukanya. Terus sampai berdoa, aduh ini gimana ya bukanya. Aku pas buka lewat aduh aku kaget banget ya. Bukannya kalau gitu. Aku kebetulan sendiri ya. lagi sendiri. Oh iya, emang by the way emang Kak Greg ini juga B2. Iya, ini udah level paling udah tinggi banget tuh. Emang mau ngambil Ausbildung bidang apa? Aku kebetulan mau ambilnya Ausbildung Krankenpfleger atau perawat. Oh, perawat. Iya. Emang sebelumnya jurusan ada pengalaman di bidang perawat tuh? Sebenarnya sih nggak ada. Oh, Makanya waktu itu Kak Minje pernah saranin aku setelah aku lulus sekolah, aku ikut magang dulu di iya. puskesmas. Bener. Jadi ya kebetulan aku udah ikut magangnya. Kurang lebih 6 bulan aku udah ikut. Ya seenggaknya untuk Ada pengetahuan dasar. dasar. Ya, Iya. dasar-dasarnya banget aku tahu lah. Betul, jadi emang Ausbildung itu nggak perlu butuh pengalaman yang 1-2 tahun tuh enggak ya kawan di IJ. Iya. Ini kayak tadi Kak Greg cerita yang penting tuh ada pengalaman magang bisa sampai 3 atau 6 kayak gitu tuh udah cukup. Yang penting ada apa ya, pengetahuan dasarnya lah, pengalaman Betul. dasarnya gitu. Sesuai bidangnya juga. Betul. Jadi pas interview sama BTIP ya ada, kita tahu banget nggak kosong banget lah gitu kan, ada tahu pengalamannya gitu juga. Oh, wih, Kak Greg udah membuktikan loh, ini langsung oh my god ya ampun, keren banget. Alasan kakak ambil bidang perawat tuh apa kak? Karena pengen kan atau gimana? Ini sebenarnya karena pengen aja sebenarnya. Aku juga mau jadi perawat. Aku juga karena lihat, karena kebanyakan tuh dari kita kayak orang tua yang udah memang lanjut usia atau gimana kan memang butuh perawatan kita lagi ya. Nah dengan aku menjadi perawat mungkin aku bisa membantu di bidang hal itu atau mungkin ya lebih lagi. Wow, mulia. Itu sih alasan aku. Alasannya itu ya. Banget ya kak. Ini terharu. Di sini. Ayo kejar aku. Keren banget. Terus Kak Greg kan udah lulus nih. Terus sekarang kan lagi pengurusan dokumen ya berarti ya. Terus gimana biar ngelatih bahasa Jermannya biar nggak lupa? Ya kan takutnya kan juga lupa nanti gimana ngelatihnya. Aku sebenarnya aku setelah 2 minggu ini setelah aku ujian, jujur sih aku nggak ada belajar apa-apa sama sekali. Aku full banget istirahatnya. Aku nggak nyentuh. Iya. Terus Kayak banget aku aduh, udah dendam. kayak gabut lagi tuh pegang kertas-kertas gitu. Tapi kalau kataku memang aku selain dari itu memang kalau memang sampai bosan-bosannya lagi aku buka ini aja sih, sosial media, ya media-medianya Jerman. Aku buka aja. Ya supaya kita review kembali lagi sih. Iya, betul. Atau jangan sampai lupa. Tapi Jangan sampai lupa. masih udah nggak ikutan kelas CIJ berarti kan udah enggak kan? Oh iya, Masih? enggak, udah Udah enggak kan? ikut yang semua. Udah tinggal pengurusan dokumennya aja. Betul. Gitu ya. Target berarti tahun ini. Semoga ya. Insyaallah. Semoga ya tahun ini. Semoga ya. Masih ada beberapa bulan. Semoga. Didoain ya kawan DJ yang ada di rumah ya, semoga Kak Greg bisa berangkat di tahun ini Amin. juga. Amin. Oke, Kak Winda, seru banget ya ngobrolnya ya. Seru banget nih, kak Greg keren banget sih. Iya, Aku ikut kenal banget di usia yang muda. mudah banget itu sih. Tahun. Yang dimana tuh orang-orang di luar sana ya kayak kita dah 18 tahun aja kayak masih belum ada kepikiran pengen ke Jerman gitu. Kita juga kuliah juga. Iya, tapi Kak Winda nih di usia 18 tahun waktu itu kepikiran gak sih pengen keluar negeri ke Jerman? Nggak ada pikiran.
Nggak ada ya. Gak ada sih kak. Tapi kalau misalkan dulu tuh, kalau aku boleh cerita juga nih ya, aku tuh sebenarnya pengen keluar negeri, pengen ke Jerman gitu. Tapi emang terlalu banyak apa ya, kayak antar di sana gimana gitu, takut. Terus juga kayak menurut aku ke Jerman itu suatu hal yang terlalu jauh gitu, kayak terlalu susah gitu. Tapi pas aku udah masuk di YIJ, jadi tim YIJ, kayak ngelihat prosesnya tuh ternyata sampai dibantuin banget, sampai jadi dimudahin gitu loh jadinya, kayak oh ternyata ke Jerman tuh kalau bareng sama agen jadi lebih mudah, ya nggak sih? Kadang kepikiran kayak gitu nggak sih? Aku juga waktu masuk YIJ awal-awal aku sempat dibantu tuh dari pengurusan dokumen-dokumen, apalagi kan kita sebelum ke Jerman harus ngurusin apostil dulu. Nah itu tuh aku dibantu dari awal pengurusan dokumen sampai selesai. Dan juga dokumen-dokumen lainnya. Terus kayak ada yang ngingetin juga, ya Iya, kan? bener. Nah, Kak Greg jangan lupa ini ngumpulin dokumen ini gitu Iya, ya sih. bener banget. Nah itu yang paling kayak disuka kalau sama agen dibandingkan mandiri, nggak sih? Kalau mandiri kan pasti, apalagi yang clueless banget, bingung. Iya, bingung. Harus gimana lagi nih abis ini nih, gitu kan pastinya. Oke. Jadi lebih terarah kan. Betul. Sama ini. Mantap. Kak Greg, tapi aku pengen tanya, kalau misalkan buat Kak Greg nih, ini agak out of topic. Kalau misalkan di HP Kak Greg nih, semua aplikasi Kak Greg dihapus kecuali satu aplikasi. Satu aplikasi ini apa? Semuanya? Iya. Semua aplikasinya Iya. terhapus. Kamus bahasa Jerman ya? Kamu sebenarnya Nggak mungkin kan? nggak mungkin sih. Aku sampai kalau semuanya terhapus nggak mungkin. Nggak aku ya? Mungkin apa ya? Aku bingung juga ya. Cuma satu aja, kayaknya banyak banget Banyak pilihannya. Kayaknya nggak bisa sih satu aja nih. Kalau untuk Jerman kayaknya memang mau gak mau sih. Mau Nggak mau kita ya? harus menentukan. Google Translate kalau nggak ya? Iya. Buat nanti di sana palingan jadi kalau langsung kayak nggak paham, Gimana nih gitu kan. kayak lagi ngomong apa coba ulang. Bener banget. Iya. Berarti tapi aplikasi wajib ada apa? Kamus bahasa Jerman. Di HP. Iya. Di HP wajib ada. Itu ya? wajib banget. Itu apa aplikasinya? Yang Eh, mau kalau Kak Greg pelajarin? Kalau aku pakainya iya Google Translate. Google ada. Translate ya. Aku ada download juga aplikasi kamus bahasa Jerman. Itu membantu banget. Oh, atau buat kamu yang mau belajar bahasa Jerman, ya ikut YIJ sih, gabung kelas YIJ, betul. Karena kelas terdekat kita itu ada di tanggal 20 Oktober. Jadi kamu harus banget daftar di YIJ. Terus juga nanti kita bantu di sini di YIJ ya. Udah mulai kursus nih, semoga Sampai berangkat. betul. Sampai ya semoga kalian itu adalah Kak Greg selanjutnya gitu yang langsung lulus alim modul. Amin. Oke. Sekali lagi aku ngucapin kita dari tim YIJ juga ngucapin selamat buat Kak Greg, keren banget langsung di usia masih muda langsung one shot langsung lulus alim modul, itu keren banget sih pastinya. Iya. Pasti juga banyak lah cerita-cerita sedihnya juga kan pasti sampai akhir ada di titik yang sekarang ini. Paling penting restu. Betul. Jalan aja insyaallah Betul. lancar Betul. Terus juga kemauan diri sendiri ya nggak sih? Kalau misalkan dari diri sendiri yang kayak selalu nunda-nunda gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Greg udah sharing-sharing ceritanya. Makasih lagi, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu dia kawan YIJ di Ngojek episode pertama. Kita seru banget. seru banget Seru Kak. banget langsung ngundang peserta yang wow, keren banget gitu kan. Wow. Kalau kalian mau ada request kayak Kak ngundang peserta ini dong, mungkin kan kayak ada keluarganya kok, coba undang anak saya, undang adik saya gitu. Nah kalian boleh banget request di DM ataupun di komentar, nanti kita akan bantu wujudkan. Segitu aja untuk video Ngojek episode pertama. Sampai jumpa di video episode Ngojek berikutnya. Dah.